Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasti Fadila dari kelompok 2 dan teman saya Eko Wahyu Kurniawan dan Muhammad Zulfikri. Baiklah, di sini kami akan membahas makalah kami yang berjudul Konsep Negara dalam Al-Quran dan Hadis. Sebuah negara tentu rujukannya adalah Al-Quran dan Hadis, sumber utama ajaran Islam. Al-Quran mengandung sabda Tuhan, yaitu kalam Allah, yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Sedangkan hadis adalah tafsir terhadap Al-Quran yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa pernyataan, perbuatan maupun tarkir. Al-Quran diyakini sebagai kitab yang sempurna, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman umat Islam dan menata hidup dan kehidupan di muka bumi. Al-Quran mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu. Fakta-fakta mengenai ayat-ayat Al-Quran mengandung perincian mengenai berbagai hal. Menurut Ahmad Yamin, jumlah ayat mengenai hidup kemasyarakatan hanya sekitar 200 ayat. Menurut Abdul Wahab Kalam dalam kitabnya Ilmu Usul Fikih, ayat-ayat mengenai kemasyarakatan terhadap sekitar 228 ayat. Perinciannya adalah sebagai berikut: menyangkut kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya 70 ayat, perdagangan, gadai, perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persewaan, kontrak dan sebagainya 79 ayat, masalah pidana 30, hubungan orang Islam dengan orang bukan Islam 25, pengadilan 13, hubungan orang kaya dengan orang miskin 10, dan masalah tata negara 10. Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang tidak disebutkan, yaitu antara lain masalah keuangan, perindustrian, dan pertanian. Para pemikir politik Islam abad pertengahan banyak mengadopsi pikiran Plato dan Aristoteles mengenai konsep terbentuknya negara. Mereka berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial. Seperti dikatakan Al-Ghazali, manusia itu tidak dapat hidup sendirian yang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kebutuhan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Hal itu hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga. Yang kedua, saling membantu dan penyediaan bahan makan, pakaian, dan pakaian anak. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, negara dan agama tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya. Dalam dunia Islam, ungkap Din Syudin, secara umum kita menemukan 3 bentuk paradigma tentang hubungan agama dan negara, yaitu pertama, memecahkan masalah dikotomi dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Yang kedua, memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan saling memerlukan. Yang ketiga, bersifat sekularilitas. Paradigma ini menolak baik berhubungan integratis maupun simbiotik antara agama dan negara. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan ini. Yang B, negara dalam perspektif Al-Quran. Negara dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh beberapa ahli, di antara menurut Abu al-Ala Wahdudi ada 2 tujuan utama, yaitu pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Hal tersebut merujuk pada ayat Al-Quran surat Al-Had ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasulana bil yainatil wa anzalna mahumal kitab walam zana liyakum ansu bil qasti wa anzalna al hadida fihi basadida wa manna'il lil nasi wal yaqlum wahu min yanzuruh wa rasulahu
bil khaybi innallaha qawiyyun aziz. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padat, terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya. Padahal Allah tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kedua, menyebarkan kebaikan dan kebijakan serta memerintahkan yang ma'ruf sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, dan agar negara memotong-motong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan suatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir tematik Al-Quran dan kenegaraan yang terbit Kementerian Agama RI merumuskan tujuan berdirinya negara Indonesia. Yang A. Mengembangkan kehidupan beragama. Al-Quran menegaskan bahwa salah satu tujuan negara itu adalah mengembangkan kehidupan beragama yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang satu, mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politik kemusyrikan menuju monoteisme. Yang kedua, melindungi kebangsaan beragama. Tujuan negara yang berkembang dalam mengembangkan kehidupan beragama masyarakat kedua adalah menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara sesuai dengan pilihan nuraninya. Yang ketiga, membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan dari Muhammad Zulfikri. Mengamalkan agama dengan baik dan benar. Tujuannya adalah negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat. Bagian yang ketiga adalah membimbing umat agar beragama dengan baik dan benar. Berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan agar kaum muslim menghormati agama-agama lain dan simbol-simbol keagamaan mereka secara wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ukhrijū min diyārihim bighairi haqqi illā an yaqūlū rabbuna Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum biba'dillah huddimat sawami'u wa biya'u wassalawatu wa masajidu yuzkaru fiha smullahi kasira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan bagi manusia dan dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong, yaitu agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Hajj 22 ayat 40. B. Melindungi segenap bangsa, warga negara. Tujuan negara yang kedua adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara.
Konsep perlindungan meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Dengan perlindungan tersebut, maka setiap warga negara tenang dan damai dalam menjalankan tugasnya. Tujuan negara yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Hal tersebut sebagaimana disyarat dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda ahahum salihah qala ya qaumi dullaha ma lakum min ilahi ghairuh wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhum summa tubu illa inna rabbi qaribum mubib. Artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Sesungguhnya Tuhanku amatlah dekat, lagi memperkenankan doa hambanya. Quran Surat Al-Hud ayat 61. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan negara yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya akan tercapai apabila negara memperhatikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Al-Quran memandang bahwa mendidik manusia merupakan misi utama para nabi dan rasul. Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara di Madinah adalah pribadi agung yang seluruh hidupnya didedikasi untuk mendidik dan membimbing umat. Sedangkan ulul amri adalah pejabat negara mewarisi seluruh rakyat. Al-Quran menjelaskan bahwa tanggung jawab Rasulullah dalam mendidik umat manusia tetap pada kandungan ayat Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang telah membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab, Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 151. Tujuan negara yang kelima ini adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Al-Quran adalah kitab suci yang sangat menekankan agar kaum muslim menjadi umat yang cinta damai, bahkan menjadi perjuang perdamaian. Ketertiban negara dalam menjaga perdamaian di wilayah konflik di berbagai belahan dunia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang kelima ini, sebagaimana termasuk dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah An-Nabiyah ayat 107. Sekian dari saya, Eko Kurniawan, kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.